Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro tak pernah menduga, pasca sang guru Eyang Sinto Gendeng selesai bersenandung, tiba-tiba menyarankan serangan mematikan. Sanggupkah Wiro menghadapi serangan-serangan mematikan ini? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Ketika Wiro memandang ke muka, dilihatnya gurunya berdiri memegang sebentuk kapak yang aneh sekali. Belum lagi dia sempat meneliti lebih lama benda itu, Eyang Sinto Gendeng ajukan pertanyaan. "Kau lihat senjata di tanganku ini, Wiro? Kau lihat?" Sang murid mengangguk dan matanya tetap lekat ke kapak aneh di tangan gurunya. "Kali ini kau tak akan sanggup lagi berkelit dari seranganku, Wiro." "Eyang Sinto, apakah kau sudah gila hendak membunuh murid sendiri?" Perempuan itu tertawa mengikik. "Aku memang sudah gila, Wiro. Kalau tidak, percuma namaku Sinto Gendeng. Bodoh kau yang tidak tahu artinya gendeng." Wiro memandang dengan waspada. Matanya kembali meneliti kapak aneh di tangan gurunya. Kapak itu bermata dua dan besarnya hampir sebesar batu bata. Gagangnya putih bersih, mungkin terbuat dari gading menurut taksiran Wiro. Pada batang kapak yang besar hampir sebesar lengan itu, kelihatan 6 buah lubang-lubang kecil. Ujung terbawa dari gagang kapak ini merupakan kepala seekor naga yang mulutnya membuka. "Wiro," kata Eyang Sinto, "aku akan pergunakan kapak ini. 3 jurus berturut-turut untuk menyerangmu. Bila kau sanggup melayaninya, kau akan selamat. Kalau tidak, maka bersiaplah untuk mati konyol." Wiro Saksana kertakan geraham. Dia hendak menjauhi kata-kata gurunya itu. Namun sebelum mulutnya terbuka, Eyang Sinto Gendeng sudah berseru, "Ini jurus pertama, Wiro." Si tua Sinto Gendeng menerjang ke muka. Kapak besar di tangan kanannya membabat kian kemari dalam jurus orang gila mengebut lalat. Ketika tadi Wiro Saksana memainkan jurus itu dengan mempergunakan sebilah keris, kehebatannya sudah luar biasa, apalagi kini penciptanya sendiri yang melakukannya. Maka dahsyatnya bukan olah-olah. Kapak besar itu berkelebat kian kemari hampir tidak kelihatan karena cepatnya. Angin deras bersiuran mengibar-ngibarkan pakaian Wiro. Angin deras ini bukan sembarang angin, karena bila menyambar kulit, maka kulit itu perih bukan main, seperti lecet. Dan dari mulut kepala naga pada ujung kapak senantiasa keluar suara mendengung, macam tawon. Dalam sekejap saja, Wiro Saksana segera terbungkus sambaran-sambaran kapak bermata dua itu. Mata dan kulit tubuhnya perih terkena angin tajam yang menderu-deru. Telinganya pengang oleh suara yang mengaung yang keluar dari mulut kepala naga-nagaan pada gagang kapak. "Kiat!" Wiro membentak dahsyat. Tubuhnya berkelebat
dan lenyap detik itu juga. Tangan dan kakinya sambar menyambar kian kemari, membuat gerakan menghindar dan menyerang bagian-bagian yang lowong dari gurunya. Tapi mana dia sanggup menghadapi senjata aneh yang dahsyat itu? Apalagi senjata tersebut berada dalam tangan Sinto Gendeng dan mempergunakan jurus orang gila mengebut lalat yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya. Dalam sekejap saja, pemuda itu terdesak hebat. Lengan atau ayal sedikit saja, pastilah pinggang atau perut atau dada atau tenggorokannya akan kena disambar mata kapak. Hanya dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi yang dimilikinya, maka Wiro Saksana dapat menghindari sambaran-sambaran dan bacokan-bacokan kapak bermata dua itu. Berkali-kali Wiro melepaskan pukulan-pukulan tenaga dalam yang dahsyat. Namun angin pukulannya terbendung bahkan dihantam buyar oleh angin tajam yang menderu yang keluar dari senjata di tangan gurunya. Senjata edan, maki Wiro Saksana. Tiba-tiba dijatuhkannya tubuhnya ke bawah. Serentak dengan itu tangan kanannya dengan jari-jari ditekuk ke dalam meluncur ke arah sambungan siku Eyang Sinto Gendeng. Tapi pada detik itu pula kaki kanan sang guru menyapu dari atas ke bawah mencari sasaran di kepala Wiro Saksana. Mau tak mau pemuda terpaksa jatuhkan dan gulingkan diri di tanah. Dengan demikian maka berakhirlah jurus pertama yang penuh kehebatan itu. Sinto Gendeng berdiri dengan dada turun naik. "Kini jurus kedua, Wiro," katanya. Kedua kakinya dipentang lebar-lebar. Tubuhnya membungkuk ke muka, sedikit. Sedang kapak di tangan kanannya dipegang lurus-lurus ke muka ke arah Wiro Saksana. Dari balik pakaian hitamnya, Eyang Sinto Gendeng mengeluarkan benda hitam yang berkilauan ditimpa sinar matahari. Wiro tak dapat memastikan benda apa yang ada dalam tangan kiri gurunya itu. Mungkin sebentuk besi, mungkin juga sebuah batu. Tiba-tiba tangan kiri Sinto Gendeng memukulkan benda di tangan kirinya ke kepala kapak. Bunga api memijat dan sedetik kemudian lidah api yang dahsyat menyambar ke arah Wiro Saksana. Terkejutnya pemuda itu bukan alang kepalang. Dia membentak dan lompat ke udara. Lidah api lewat di bawahnya. Kedua kakinya terasa perih panas, dan bila dia melirik ke belakang, maka dilihatnya bagaimana semak belukar serta pepohonan terbakar berkobar oleh sambaran lidah api tadi. Masih belum turun ke tanah lagi, maka Sinto Gendeng telah menyerang pemuda itu untuk kedua kalinya. Lidah api menyambar lagi. Wiro bergulingan di tanah, menghindarkan dengan sebat. Tanah yang tersambar lidah api kapak sati itu menjadi hitam, hangus. Wiro leletkan lidahnya. Masih belum sempat dia mengatur napas, tangan kiri dan tangan kanan Sinto Gendeng bergerak lagi berkali-kali. Lidah-lidah api yang hampir setengah lusin banyaknya menyambar tubuhnya dari 6 jurusan. Wiro memekik dahsyat, meraung dan membentak. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Tubuhnya melompat kian kemari, mulutnya komat kamit. Aji angin es yang ditebarkannya hanya bisa menahan gelombang lidah api yang menyambar, tapi sama sekali tidak dapat melenyapkan hawa panas lidah-lidah api itu. Wiro Saksana kelagapan, tapi masih belum hilang akal. Bentakan setinggi langit melengking ke udara.
Tubuh Wirosaksana lenyap keluar dari sambaran-sambaran lidah-lidah api untuk sesaat kemudian berguling di tanah dengan sangat cepatnya menuju ke tempat Eyang Sinto Gendeng berdiri. Sambil bergulingan ini, Wiro lepaskan 2 pukulan tangan kosong yang hebat. Satu kunyuk melempar buah, yang satu lagi sinar matahari. Mau tak mau Sinto Gendeng hindarkan diri juga ke samping. Maka putuslah jurus kedua itu. Wirosaksana berdiri dengan tubuh berkeringat dingin. Di belakangnya kobaran api masih juga membakari semak belukar dan daun-daun pepohonan. Gurunya dilihatnya berdiri tegak tak bergerak. Benda yang di tangan kirinya tadi ternyata adalah sebuah batu api dan kini sudah disimpannya kembali di balik pakaian hitamnya. Jurus terakhir, Wiro, kata Eyang Sinto Gendeng. Pemuda itu tahu kalau 2 jurus pertama tadi hebatnya bukan olah-olah, maka jurus ketiga atau yang terakhir ini tentu lebih dahsyat lagi. Karenanya dia benar-benar lebih waspada dan teliti kini. Sepasang matanya yang hitam pekat itu menyorot tajam-tajam ke depan. Sinto Gendeng memegang kapak itu dengan terbalik. Mulut naga-nagaan yang terbuka didekatkannya ke mulutnya, sedang jari-jari tangannya menutup 6 lubang di batang kapak. Ketika Wirosaksana tidak mengerti apa yang bakal diperbuat gurunya, maka terdengarlah suara tiupan seruling. Ternyata kapak itulah yang mengeluarkan suara seruling tersebut dan ditiup oleh Sinto Gendeng. Gemas seruling itu mula-mula perlahan, halus dan lembut memuka Wirosaksana. Kemudian tiupan seruling mengeras dan pembuluh-pembuluh darah di tubuhnya Wiro seperti ditusuk-tusuk. Darahnya mengalir tidak karuan, menyendat-nyendat. Matanya mengabur, kepalanya berat dan pusing. Maklum bahwa tiupan seruling itu bukan tiupan biasa. Cepat-cepat Wiro mengepos tenaga dalam, mengatur jalan nafas dan darahnya. Tapi kasip, suara seruling semakin kencang, melengking dan menusuk-nusuk gendang-gendang telinga. Wiro kerahkan lagi tenaga dalamnya. Mulutnya komat kamit, kedua tangannya menghantam ke arah Sinto Gendeng. Tapi sang guru kini tidak di tempat, melainkan berlari-lari sebat mengelilingi pemuda itu. Wiro membentak, tapi suaranya tidak keluar. Dari melompat, tapi tubuhnya terhuyung. Seluruh kekuatan luar dan dalamnya punah oleh tiupan seruling. Pinggangnya tertekuk ke muka. Mendadak samar-samar ingatan jernih melintas di otaknya. Cepat-cepat pemuda ini menutup indera pendengarannya. Sukar sekali mula-mula karena saat itu kedua liang telinganya sudah mengeluarkan darah. Tapi dengan kerahkan segala sisa tenaga yang ada, pemuda ini sanggup juga menutup pendengarannya. Begitu suara seruling lenyap dari telinganya, maka perlahan-lahan tenaga luar dan dalamnya yang tadi punah kini datang kembali. Tapi rasa yang menusuk-nusuk pembuluh-pembuluh darahnya masih belum lenyap. Karenanya diaturnya jalan nafas dan darahnya. Pengaruh tiupan seruling sakti itu berhasil dilawannya sedikit demi sedikit. Dan ketika dirasakannya sudah punya kekuatan untuk balas menyerang, pemuda ini pura-pura jatuhkan diri ke tanah, pura-pura pingsan. Namun begitu tangan kanannya menyentuh tanah, segera diraupnya pasir tanah dan dilemparkannya ke arah Sinto Gendeng. Ratusan pasir yang sudah diisi dengan aji, angin puyuh, itu menderu ke arah mulut naga-nagaan dan lobang-lobang di gagang kapak. Ratusan butir lagi menyerang ke muka Sinto Gendeng. Perempuan tua renta itu melepaskan mulutnya dari mulut kepala naga
dan cepat-cepat menghembuskan ke muka. Pasir-pasir yang menghambur menyerangnya rontok kembali ke tanah. Bersamaan dengan itu, Sinto Gendeng memasukkan kapak saktinya ke balik pakaiannya. Berarti jurus ketiga yang mendebarkan itu berakhir sudah. Wiro berdiri tersengal-sengal bersandar. Matanya tetap menyorot lekat-lekat dan memperhatikan gerak-gerik gurunya. Meski tadi Eyang Sinto Gendeng mengatakan hanya akan menyerangnya sebanyak 3 jurus, tapi bukan mustahil nenek-nenek itu akan menyerangnya kembali. Tapi dilihatnya Eyang Sinto Gendeng cuma memandang saja kepadanya. Wiro garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Sekian belas tahun lamanya dia menuntut ilmu kesaktian dan ilmu silat baru. Baru hari ini diketahuinya bahwa Eyang Sinto Gendeng memiliki sebuah senjata berbentuk kapak yang demikian anehnya, tapi juga demikian hebatnya. Selama sekian tahun, baru hari itu pula gurunya menggempur dia dengan serangan-serangan yang benar-benar mematikan. Serangan-serangan yang dilancarkan tidak dengan tertawa-tawa sebagaimana biasanya. Dihubungkannya pula dengan nyanyian yang dibawakan gurunya tadi. Benar-benar banyak keanehan yang dilihat Wiro Saksana ini. Tiba-tiba dilihatnya nenek-nenek sakti itu berkelebat. Wiro segera siapkan diri. Terdengar suara tertawa yang meringkik-ringkik macam kuda. Gila betul, maki Wiro. Dia cepat-cepat lompat ke samping karena Eyang Sinto Gendeng berkelebat ke arahnya. Wiro benar-benar dibuat pusing dengan kelakuan gurunya yang ajaib. Kejutan apa lagi yang kiranya akan diterima Wiro? Temukan jawabannya di video selanjutnya, hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.